Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman kabagas warasan saha kawulujengan sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video kemarin yaitu di butir-butir budaya Jawa. Di dalam butir-butir budaya Jawa, kami tertulis yaitu Pangeran iku langgeng, tan kena kinaya ngapa, sangkan paraning dumadi. Pangeran iku langgeng. Yang langgeng yang mana? Karena ada yang langgeng, ada yang tidak, ada yang abadi, dan ada yang tidak. Tuhan itu abadi, yang jika menurut pahaman kami, dari sudut pandang kami, itu adalah yang sangalus. Sangalus itu adalah cahaya atau pancaran dari Zat Kang Maha Kuwasa. Yang abadi itu karena apa? Karena adalah pancaran dari Iswara. Itu namanya Purusa, itu orang Jawa mengatakan seperti itu. Yang tidak langgeng yang mana? Yang tidak langgeng adalah ciptanya. Semua yang ciptanya tidak akan langgeng. Badan wadak dan badan halus. Dia juga mengalami kehancuran. Mungkin saudara-saudara lain berpendapat bahwa roh tidak akan bisa hancur atau tidak akan bisa mati. Monggo, itu pandangan Anda. Tapi saya juga punya pandangan bahwa roh atau badan halus itu juga bisa hancur seperti hancurnya badan wadak. Kalau badan wadak itu hancur, alat dengan mesinnya, piranti dengan mesin itu hancur, sudah tidak berfungsi, berarti orang kebanyakan mengatakan bahwa meninggal dunia atau wafat. Bagaimana dengan badan halus itu? Badan halus juga mengalami suatu kehancuran karena dia berbentuk badan elemental. Rusaknya badan halus juga seperti rusaknya badan wadak, tapi prosesnya lebih rumit. Karena dia juga berbentuk materi. Itu yang akan mengalami kehancuran. Terus yang masih ada adalah sangalus itu adalah cahaya atau pancaran dari Zat Kang Maha Kuwasa. Karena badan wadak sudah tidak bekerja lagi, badan halus juga hancur sepertinya hancurnya badan wadak, sang alus ini yang terdapat dalam diri kita, itu akan kembali kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Kholik. Karena cahaya akan kembali kepada sumber cahaya. Sebagai misal begini, sebagai misal supaya saudara-saudaraku kan lebih paham. Kemarin saya menceritakan bahwa gelas itu ada badan wadak, terus saya kasih air. Air itu saya ibaratkan badan halusnya. Terus ada cahaya matahari atau fotokopi matahari yang ada di dalam gelas.
Sewaktu badan wadah atau gelas ini pecah, rusak, airnya juga melober ke sana kemari dengan proses pengeringan itu akhirnya bayangan matahari itu hilang dengan sendirinya, cahaya itu tadi. Nah, cahaya itu atau fotokopi yang ada di dalam gelas ini tadi, dia akan kembali kepada sumber cahaya. Itulah yang dinamakan orang Jawa pati-patitis atau sangkan paraling dumadi. Saudara muslim mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Terus di sini tan kena kinaya ngapa? Tidak dapat digambarkan perwujudannya. Tidak dapat digambarkan perwujudannya. Memang begitu karena dia berbentuk zat. Ya, dengan keterangan-keterangan yang kemarin, saudara-saudaraku, saya yakin lebih paham. Apa yang tidak bisa digambarkan? Tidak bisa digambarkan perwujudannya. Sebagai contoh begini saja. Kita melihat kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Apakah kami atau saudara-saudaraku bisa mewujudkan rasa manis atau mewujudkan rasa pahit atau rasa asam, saudaraku tidak bisa mewujudkan rasa itu. Karena rasa manis itu adalah suatu sifat. Oh, sifatnya manis, rasanya manis. Itu sebagai contoh. Itu lagi ada contoh lagi, kami atau saudaraku sedang tidur. Tidur itu jasadnya adalah terlentang atau gembletak. Kalau Jawa ini orang Jawa gembletak. Terus di dalam tidur itu mengalami ngimpi. Ngimpi katakan sepak bola atau bermimpi makan-makan di suatu warung atau jagongan sama teman-teman. Apakah kami dan saudara bisa membuktikan bahwa tadi malam saya tidur bermimpi sepak bola atau bermimpi makan-makan sama teman-teman? Kan juga tidak bisa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat zalatif, nama-nama besar Allah Subhanahu wa taala, Ya Latif, yang maha halus. Padahal semua itu adalah ciptaannya. Itu saja orang ahlimu pengetahuan saja tidak bisa mewujudkan. Apalagi bersambungan dengan Sang Pencipta. Orang Jawa mengatakan bahkan nemoni dalan buntu. Buntet uteke. Itu. Warna merah. Apa Anda bisa mewujudkan warna itu? Tidak bisa. Ya dia bertemu dengan warna apa? Kembang worawari atau kembang apa? Dia hanya bisa menunjukkan seperti ini. Padahal di sini bukan
wujud warna merah. Itu hanya wujudnya suatu kembang. Kebetulan dia berwarna merah, bunga yang berwarna merah. Terus contoh lagi, bahagia dan susah. Apakah kami dan Anda juga bisa mewujudkan? Juga tidak bisa mewujudkan, tidak bisa membuktikan. Itulah bahwa Allah itu ada. Ono ning ora katon. Orang Jawa mengatakan seperti itu. Ono ning ora katon. Seperti suwung juga seperti itu. Suwung itu ada, tapi ya tidak kelihatan. Orang Jawa mengatakan suwung. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam kutip-kutip Jawa itu jelas ini. Tidak dapat digambarkan perwujudannya. Tan kena kinaya ngopo. Dalam saudara-saudaraku muslim mengatakan laisa kamisihi saibun. Terus di sini juga tertulis sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu adalah asal usul, tengahan, dan akhir. Dari mana asal usul kita? Terus bagaimana waktu kita di alam dunia ini, tengahan ini, harus berbuat bagaimana supaya keadaan di akhir kita tidak kesasar dan bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta. Masalah sangkan paraning dumadi ini bakal saya ulas di video yang akan datang, yaitu merupakan sebab yang pertama dan merupakan tujuan terakhir dari segala ciptaan yang ada. Itulah sangkan paraning dumadi. Saya akan membahas di video yang akan datang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.